Gimana kabar Bunda dan Adik hari ini? Ini adalah cuplikan video tentang pemberian MPASI yang benar agar gizi si kecil tercukupi dan terhindar dari stunting. Tahukah Bunda apa itu MPASI? MPASI adalah makanan atau minuman yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan sebagai makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Nah, pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan alat pencernaan bayi dalam menerima MPASI. Apa sih tujuan melakukan MPASI? Tujuannya untuk memberikan kebutuhan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh bayi agar pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan efektif dan optimal, sehingga terhindar dari stunting. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik. Perlu diingat bahwa anak yang pendek belum tentu stunting loh, tapi anak yang stunting sudah pasti pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama beresiko mengalami pertumbuhan yang terhambat dan lama dalam berpikir. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi sejak dari 1000 hari pertama kehidupannya. Bahkan, ibu yang berencana untuk hamil harus menyiapkan kondisi fisiknya dan mentalnya dengan baik. Caranya dengan mencukupi asupan nutrisinya dan memastikan ibu tidak mengalami anemia dari awal kehamilan. Pastikan juga berkecukupan folatnya dan nutrisi-nutrisi lain. Tahukah Bunda, pada masa MPASI, ada beberapa macam tekstur yang diberikan pada si kecil sesuai dengan usianya. Tahapan tekstur MPASI yang pertama
adalah pur atau bubur halus dan kental untuk bayi berusia 6 bulan. Pada tahapan ini, bayi masih beradaptasi dan lebih mudah tersedak karena belum memiliki kemampuan untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat saluran pernapasan. Maka dari itu, tekstur makanan untuk bayi usia 6 bulan yang baik adalah bubur halus dan kental atau bisa disebut pur. Untuk membuat pur, Bunda dapat menghaluskan sayuran, buah-buahan, atau daging dengan cara di blender. Lalu, saring lagi bubur tersebut agar tekstur lebih halus. Setelah menginjak usia 7-9 bulan, bayi sudah diperbolehkan untuk mencoba makanan yang bertekstur lebih padat. Bunda hanya perlu memblender makanan hingga teksturnya sedikit lebih halus dan tidak perlu menyaringnya lagi. Atau, tahapan tekstur MPASI ini juga bisa berupa makanan yang ditumbuk dan dihaluskan seperti mashed potato atau kentang tumbuk. Pada tahapan selanjutnya, bayi usia 9-12 bulan, Bunda dapat mengenalkan makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, dan makanan yang dapat digenggam oleh anak. Pada saat menginjak usia 12-24 bulan, anak sudah bisa beradaptasi dengan berbagai tekstur makanan sehingga dibolehkan untuk mengonsumsi makanan keluarga. Jadi, si kecil sudah bisa mengonsumsi makanan yang anggota keluarga lainnya makan. Tapi Bunda, perlu diketahui bahwa kemampuan mengunyah pada anak usia 12-24 bulan masih belum sempurna sehingga tidak perlu khawatir jika konsumsi makanannya cenderung masih berantakan. Nah, agar lebih mudah untuk dikonsumsi oleh anak, orang tua bisa mencincang, memotong, atau memasak makanan tersebut sampai empuk. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi bisa mulai mengkonsumsi makanan padat atau makanan pendamping air susu ibu yang biasa disebut dengan MPASI. Dengan memberikan beragam jenis makanan padat atau MPASI sangat penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Membiasakan dengan pola makan yang sehat sejak dini akan membentuk pola makan pribadi yang sehat ketika dia dewasa. Ada berbagai bahan makanan segar penuh nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi guna mendukung tumbuh kembangnya. Yang pertama, ada bubur beras. Bubur beras bisa menjadi sumber vitamin B, mangan, dan magnesium yang baik untuk bayi. Beras yang berwarna, seperti beras merah atau beras coklat, juga dapat memberikan tambahan antioksidan yang baik. Untuk menyajikan bubur beras, lumatkan nasi dengan ASI atau susu formula agar mudah dicerna si kecil. Yang kedua, ada alpukat. Selain memiliki rasa yang khas dan tekstur yang lembut, alpukat juga mengandung banyak nutrisi yang penting. Salah satunya adalah asam lemak omega 3 yang baik untuk mendukung perkembangan otak. Yang ketiga, brokoli termasuk MPASI yang lezat untuk mengenalkan anak pada sayur-sayuran hijau lain. Jenis sayuran ini sangat kaya akan serat, kalsium, dan folat yang baik dalam mendukung pencernaan dan tumbuh kembang anak. Yang keempat, ada daging ayam dan sapi. Daging dihaluskan, kemudian dicampur dengan ASI dan bubur sayuran, juga dapat menjadi pilihan MPASI untuk bayi. Selain kaya akan protein, daging ayam dan daging sapi juga mengandung zat besi, niacin, vitamin B6, riboflavin, dan seng. Jangan lupa haluskan daging hingga lembut ya, agar si kecil tidak tersedak. Yang kelima, ada ikan. Ikan kaya akan protein, mineral, vitamin, dan asam lemak omega 3, sehingga sangat bagus untuk perkembangan otak bayi. Saat memberikan ikan, pastikan bebas dari duri dan sudah dimasak hingga matang. Bunda bisa memilih berbagai jenis ikan untuk anak, mulai dari ikan salmon, tenggiri, lele, gabus, ataupun teri. Yang keenam, ada ubi.
Ubi sangat kaya akan beta-karoten atau vitamin A, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan mata, melindungi bayi dari infeksi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga kesehatan kulitnya. Ditambah lagi, ubi memiliki rasa manis yang umumnya disukai bayi. Yang ketujuh, ada pisang. Bubur pisang mungkin sudah sangat lazim sebagai MPASI. Namun, pisang juga bisa dicampur dengan yogurt atau potongan buah lainnya jika si kecil sudah bisa mengunyah lebih baik. Buah pisang mengandung beragam nutrisi penting yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan bayi, mulai dari vitamin A, C, D, dan K, serta berbagai macam mineral meliputi kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan selenium. Pilihan makanan sehat untuk MPASI bayi memang banyak, tetapi bukan berarti bayi bisa langsung memakan banyak makanan ya. Awalnya, mungkin si kecil hanya akan menghabiskan 1-2 sendok teh makanannya. Selain itu, kalau ekspresi wajah si kecil berubah menjadi tidak senang ketika pertama kali mencicipi makanan baru, jangan dipaksakan untuk makan ya. Ini mungkin karena ia terkejut dengan rasa yang baru. Daripada memaksakannya, coba untuk memberikannya lagi beberapa hari kemudian. Perlu Bunda ketahui bahwa protein hewani dapat membantu mencegah stunting. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya asupan protein hewani berpengaruh erat pada tingginya stunting pada balita. Protein hewani mengandung zat dan mineral yang lebih siap pakai dibandingkan dengan protein nabati. Selain itu, dalam volume yang lebih kecil, protein hewani mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada protein nabati. Beberapa sumber protein hewani yang bisa digunakan oleh orang tua saat membuat MPASI sebagai berikut. Yang pertama, daging ayam. Daging ayam mempunyai kandungan protein, zat besi, magnesium, vitamin, dan fosfor yang baik untuk tumbuh kembang si kecil. Yang kedua, ikan. Ikan memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang dapat mengoptimalkan perkembangan otak di periode emas atau golden age. Yang ketiga, ada telur ayam. Dari penelitian, ditemukan kalau stunting jauh lebih jarang terjadi pada anak-anak yang diberikan telur dalam menu MPASI. Diketahui dalam sebuah telur terdapat 75 kalori, 7 gram protein berkualitas tinggi, 5 gram lemak, zat besi, vitamin, mineral, dan karotenoid. Yang keempat, ada daging sapi. Daging sapi juga dapat menjadi sumber protein hewani yang baik, serta mengandung zat besi dan asam folat yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan anak. MPASI sebaiknya didasarkan pada responsive feeding, yaitu dengan mengenali kapan si kecil lapar dan kenyang. Nah, pengaturan jadwal makan bayi 6 bulan diperlukan untuk melatih si kecil sadar akan rasa lapar dan kenyang. Berikut adalah jadwal makan bayi 6 bulan yang direkomendasikan. Pada pukul 7 pagi, berikan ASI sebanyak yang diinginkan bayi. Pada pukul 10 pagi, berikan makan pagi sebanyak 1-2 sendok makan. Pada pukul 12 siang, berikan ASI sebanyak yang diinginkan bayi. Pada pukul 2 siang, berikan makan siang sebanyak 1-2 sendok makan. Pada pukul 4 sore, berikan ASI sebanyak yang diinginkan bayi. Pada pukul 7 malam, berikan makan malam sebanyak 1-2 sendok makan. Sebagai pengenalan, Bunda dapat mulai menyuapkan 1-2 sendok makan MPASI pada si kecil. Seiring berjalannya waktu, tingkatkan porsi MPASI secara bertahap hingga 4-8 sendok makan. Perlu dicatat bahwa jadwal makan bayi 6 bulan mungkin berbeda pada tiap anak, namun frekuensi pemberiannya kurang lebih sama,
yaitu menyusu setiap 3-4 jam dan mengonsumsi MPASI sebanyak 3 kali sehari. Nah Bunda, video tadi adalah penjelasan tentang pemakaian MPASI kecil. Sampai jumpa di video edukasi lainnya.